Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Wisran dari kelas BIK 2C, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai fable atau yang biasa kita sebut dengan dongeng dalam bahasa Indonesia. Baiklah, first of all, I will explain about definition of fable. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari fable. A fable is a short story that teaches a lesson or conveys a moral. Jadi fable adalah sebuah cerita pendek yang mengajarkan pelajaran atau menyampaikan sebuah pesan moral. Dan juga fable bisa dikatakan sebagai cerita pendek tentang orang atau binatang, di mana fable ini berisi tokoh-tokoh binatang, tumbuhan, benda-benda yang tak bergerak, ataupun kekuatan alam lainnya yang digambarkan memiliki kemampuan-kemampuan seperti manusia. Misalnya dapat berjalan, makan, berbicara, ataupun tertawa. Akan tetapi, fable atau dongeng ini bukanlah cerita nyata, melainkan cerita fiksi yang dibuat oleh penulis. Okay, next. Features of a fable. 1. A fable is intended to provide a moral story. Jadi ciri pertama dari fable yaitu terdapat pesan moral di dalam sebuah cerita atau dalam sebuah dongeng. 2. Fables often use animals as the main characters. They are presented with anthropomorphic characteristics such as the ability to speak and to reason. Jadi, fable sering menggunakan binatang sebagai karakter utamanya. Dan mereka atau fable ini menyajikan karakter anthropomorphic atau karakter manusia yang diberikan kepada binatang. Jadi binatang pada fable berperan atau memiliki karakter layaknya seorang manusia, seperti kemampuan untuk berbicara dan kemampuan untuk bernalar. 3. Fables personify the animal characters. Nah, di sini fable mempersonifikasikan karakter binatang. Maksudnya, karakter-karakter pada binatang tersebut sama dengan karakter-karakter manusia. Jadi karakter hewan ini diumpamakan atau menyerupai dengan karakter layaknya manusia. Ciri ketiga ini sama dengan ciri kedua tadi. 4. The character described in the fable resembles a human character such as good, bad, clever, selfish, and so on. Nah, maksudnya karakter yang terdapat dalam fable atau dongeng digambarkan menyerupai karakter manusia seperti baik, buruk, pandai, egois, dan sebagainya. 5. The point of view used is the third person point of view. Jadi sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga adalah kondisi di mana penulis meletakkan tokoh utama sebagai orang dengan kata ganti orang ketiga, yaitu ia atau dia. Dalam sudut pandang orang ketiga, penulis seolah-olah berada di luar cerita yang mengisahkan cerita tokoh utama kepada pembacanya. 6. The storyline uses is a forward plot. Jadi, alur yang digunakan dalam fable yaitu alur maju. Nah, alur maju ini adalah di mana peristiwa dalam cerita tersebut diurut secara berurutan berdasarkan urutan waktu kejadian dari awal hingga akhir. 7. And the last, conflicts in the fables include problems in the animal world which are almost the same as human life.
Jadi konflik yang ada dalam fable ini atau masalah yang ada dalam cerita fable itu sama dengan masalah atau konflik yang ada di kehidupan manusia. Okay, next I will present one of example from fables. The title is The Fox and the Crow. Jadi saya akan menyajikan salah satu contoh dari fable yang judulnya Sang Rubah dan Sang Gagak. A crow was sitting on a branch of a tree with a piece of cheese in her beak when a fox observed her and set his wits to work to discover some way of getting the cheese. Jadi, seekor burung gagak sedang duduk di cabang pohon dengan sepotong keju di paruhnya. Ketika seekor rubah sedang mengamatinya dan mulai bekerja untuk menemukan cara mendapatkan keju dari paruh si gagak. Coming and standing under the tree, he looked up and said, "What a noble bird I see above me. Her beauty is without equal." Down came the cheese, of course, and the fox, snatching it up, said, "You have a voice, madam. I see. What you want is wits." Datang dan berdiri di bawah pohon. Dia melihat ke atas dan berkata, "Betapa mulianya burung yang saya lihat di atas saya. Kecantikannya tidak ada duanya. Tentu saja, kejunya turun dan rubah yang mengambilnya," berkata. "Anda memiliki suara, Nyonya. Saya mengerti. Apa yang Anda inginkan adalah kecerdasan." Aesop is probably the most notable author of famous examples of fable. Aesopian fables put emphasis on the social communications of human beings, and hence the morals he draws deal with realities of life. In this excerpt, Aesop gives a moral lesson that flatterers must not be trusted. Nah, jadi itu tadi adalah contoh fable yang penulisnya adalah Aesop, yang merupakan penulis paling terkenal. Dan fable dari Aesop tadi menekankan pada komunikasi sosial manusia. Dan dalam cerita tersebut mengandung pesan moral, yaitu bahwa penyanjung tidak boleh dipercaya. Jadi, tadi si rubah menyanjung si gagak yang sedang memegang atau menaruh keju di paruhnya, dan si rubah ini ingin mengambil keju tersebut, dan caranya yaitu dengan menyanjung si gagak sehingga keju yang di paruhnya gagak itu terlepas, kemudian mengambilnya. Jadi kita tidak boleh percaya kepada penyanjung atau seseorang yang memberikan pujian kepada kita, karena bisa jadi ada makna atau ada maksud tersembunyi dari sanjungan yang diberikan oleh orang tersebut. Okay, we move on purpose and function of fable. The purpose of writing fables is to convey a moral lesson and message. Fables also give readers a chance to laugh at the follies of human beings, and they can be employed for the objective of satire and criticism. They are very helpful in teaching children good lessons based on examples. However, in literature, fables are used for didactic purposes at a much broader level. Jadi, fable ini memiliki tujuan untuk memberikan atau menyampaikan pesan dan pelajaran moral. Fable juga memberikan kesempatan kepada pembaca untuk menertawakan kebodohan manusia. Jadi fable ini juga digunakan dengan tujuan atau untuk tujuan sindiran atau kritik. Jadi seperti kita ketahui, fable ini isinya yaitu pesan moral, di mana menyinggung tentang kehidupan manusia yang bodoh, atau mungkin menyinggung tentang kecerobohan manusia. Dan juga fable ini sangat cocok
dan juga sangat membantu dalam mengajar anak-anak pelajaran yang baik berdasarkan contoh, di mana anak-anak sangat suka dengan cerita-cerita tentang hewan. Jadi otomatis anak-anak akan lebih bisa mendengarkan dengan baik apabila cerita tersebut mengandung hewan-hewan atau mengandung benda-benda yang mereka sukai. Namun dalam sastra, fable ini digunakan untuk tujuan didaktik pada tingkat yang lebih luas. Okay, next. Difference between fable and fairy tales. Fables are stories that are passed down with a good lesson to be learned and are about animals, plants, or forces of nature that are human-like, while fairy tales are stories that are specifically for kids, involve magical characters, have good and have evil characters, and generally start with once upon a time. They don't have to feature a solid moral or lesson as fables do, and fairy tales are more focused on entertainment, often with fanciful pops of magic and color. Jadi, fables itu adalah cerita yang mengandung pelajaran baik untuk dipelajari, atau bisa dikatakan sebagai kisah atau cerita yang mengandung pesan moral yang ditujukan sebagai sindiran atau kritik atas kecerobohan atau kebodohan manusia. Dan fables ini sangat cocok untuk anak-anak atau sangat cocok untuk dijadikan sebagai bahan untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak atau orang-orang, karena fables ini lebih mudah untuk dimengerti karena dari segi karakternya dia mengandung karakter tumbuhan, hewan-hewan, dan kekuatan alam seperti manusia. Dan lebih menariknya lagi, karakter hewan tersebut menyerupai karakter manusia, seperti bisa berjalan, bisa berbicara, bisa bernalar, dan sebagainya. Sedangkan fairy tales juga dikhususkan untuk anak-anak karena mengandung atau melibatkan kekuatan magic atau ajaib, dan melibatkan karakter baik dan karakter jahat. Tapi bedanya, fairy tales pada umumnya dimulai dengan kata once upon a time, atau dalam bahasa Indonesianya seperti pada zaman dahulu kala, pada zaman dahulu, dan sebagainya. Fairy tales juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan dari fables, di mana fairy tales tidak harus menyajikan atau mengandung pesan moral seperti fables, dan fairy tales lebih fokus pada hiburan atau tujuannya lebih menghibur, sedangkan fables tujuannya itu sebagai sindiran atau kritik atas kecerobohan dan kebodohan manusia. Dan fairy tales ini mengandung atau sering melibatkan sentuhan-sentuhan ajaib dan warna-warni, sehingga anak-anak mungkin lebih tertarik dengan fairy tales ini dibanding fables. Okay, we move on how to write or create a fable. So in this part, I'm going to tell you 5 steps to write or create a fable. Step 1. Determine the moral of the story. Decide on a maxim that will be the focus of your story and come at the end of the resolution. The key is that a moral is a lifelong lesson or an overarching rule to live by. It is not a specific lesson that only applies in certain situations. Pada step pertama ini, kamu harus menentukan pesan moral apa yang akan atau ingin disampaikan dalam cerita yang akan dibuat, yang akan menjadi fokus cerita kamu ke depannya. Step 2. Pick your characters. Choose 2 animals or inanimate objects to serve as your main characters. Some fables have just 1 character, and some have more than 2. But 2 is most common. In Aesop's fables,
which are the most well-known fables in the English language, the characters are usually forest creatures. Think lions, mice, bears, foxes, spiders, and owls. Step kedua, tentukan karakter. Nah, pada step ini, pilihlah hewan atau benda mati sebagai pemeran utama atau pemain dalam cerita yang akan kamu buat. Kamu bisa memilih 1 atau 2 binatang atau benda mati sebagai karakter utama dalam ceritamu. Dan biasanya, orang-orang menggunakan makhluk hutan sebagai pemeran atau pemain dalam cerita mereka, seperti singa, gajah, rubah, tikus, beruang, burung hantu, dan sebagainya. Step 3. Pick your character's traits. Whatever characters you choose, they will each need a defining trait that will play a big part in the story. Many animals are traditionally associated with human qualities. For example, a wise owl, a crafty fox, an industrious bee, a tricky spider, or a strong ox. Step ketiga, yaitu tentukan sifat karakter. Nah, karakter apapun yang kamu pilih untuk cerita kamu pasti membutuhkan sifat yang akan diperankan dalam cerita tersebut. Nah, banyak hewan tradisional yang dikaitkan dengan sifat manusia, seperti burung hantu yang bijaksana, rubah yang licik, lebah yang rajin, laba-laba yang rumit, atau lembu yang kuat. Nah, pada step ini, kamu bisa menentukan sifat karakter yang kamu mau sesuai dengan karakter yang kamu pilih dalam cerita yang akan kamu buat. Step 4. Shape the conflict. Based on the characters and character traits you have identified, what kinds of conflict could they get into? Choose one simple conflict that will demonstrate their personality traits. For example, in the tortoise and the hare, a fortress is the perfect setting in which to contrast one character who is slow but determined and focused, with another character who is fast runner but is braggadocious and easily distracted from his goal. Step 4. Bentuk konfliknya. Berdasarkan karakter dan karakter sifat yang telah kamu pilih sebelumnya atau sudah kalian identifikasi sebelumnya, kamu harus memilih konflik apa yang cocok atau sesuai dengan mereka, yang bisa menunjukkan ciri-ciri kepribadian mereka. Nah, misalnya, dalam The Tortoise on the Hare, fortress adalah pengaturan yang sempurna untuk membedakan satu karakter yang lambat namun penuh tekad dan fokus, sedangkan karakter lain yang merupakan pelari cepat tetapi sombong dan mudah teralihkan dari tujuannya. Nah, dari konflik tersebut dapat menunjukkan ciri-ciri kepribadian yang terdapat pada masing-masing karakter yang telah kamu pilih sebelumnya. Step 5 and the last step. Write. You are now ready to write. Remember that fables are very short stories and simple written, with no extraneous details. Step kelima, menulis. Nah, pada step ini, kamu sudah siap untuk menulis cerita yang sudah kamu tentukan sebelumnya. Ingat bahwa fables adalah cerita pendek yang ditulis. Jadi, jangan sampai kalian menulis cerita yang sangat panjang. Karena pada dasarnya, fables adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan-hewan atau orang yang mengandung pesan moral untuk sindiran atau kritikan. Nah, jangan lupa juga dengan pesan moral yang akan kalian sampaikan. Jangan sampai kalian terlalu fokus menulis atau menceritakan karakter-karakter kalian sampai kalian lupa apa yang akan kalian sampaikan atau pesan moral apa yang kalian ingin sampaikan melalui cerita yang kalian buat. Oke teman-teman, itulah tadi 5 steps untuk menulis atau membuat fables. Nah, teman-teman harus mengingat langkah demi langkah untuk menulis fables dengan tepat. Oke,
That was the explanation about fables. I hope this video can help us in understanding fables clearly. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thank you.